Sway, OneNote dan Office Online. Jadi nanti untuk dengan Sway nanti webbook guru hampir sama dengan bentuknya presentasi, bentuknya tapi secara online. Untuk yang pertama Sway, kita masuk ke web dulu nggih, Office, pakai Office. Kita masuk ke akun kita ke Office. Benar, masih processing. Bentar, masih proses untuk masuk. Kita masuk ke Office, nanti di sana nanti ada macam-macam yang Office yang biasa kita buka. Nah, ini kita cek dulu di sini akunnya masih menggunakan Jateng 10, Jateng Pintar ID. Kita pelajari dengan Sway, kita klik Sway. Ini. Kita klik Sway, di sini sudah ada beberapa. Di sini ada beberapa template. Kita nanti gunakan yang baru. Biasanya kalau yang sudah pernah mengerjakan, di bawahnya akan muncul sesuai yang sudah pernah kita kerjakan. Jadi nanti di sesuai ini kita akan membuat profil diri kita. Nanti tugasnya itu jadi kita membuat profil diri dari nama sampai memasang kayak YouTube ataupun secara online dan form secara online. Di sini untuk sesuai ada beberapa template. Nah, ini kita klik. Nah, ini ada bentuknya blog, ada proyek, ada buletin, ada bentuk portofolio, presentasi, resume, banyak lagi. Juga untuk laporan ada juga bentuk nanti biar tampilannya lebih menarik. Nanti juga bisa di print secara PDF. Itu. Nah, untuk langkah pertama kita buat sesuai bagian yang kosong ini nggih. Klik yang sesuai kosong. Kita tunggu, masih proses. Di sini ada pertama mesti tampilannya seperti ini. Ini bagian pertama. Kita judul umpamanya nama kita untuk profil kita. Jadi namanya mungkin ini. Jadi kita bisa tambahkan di bawahnya. Nanti ini untuk background, Pak. Yang sebelah kiri ada bentuk ini untuk background. Kita klik. Ini akan pilihan secara online di sebelah kanan. Bisa bentuk video ataupun gambar. Kita mau cari seperti apa? Misalkan karena bidangnya saya matematika, berarti bisa saya ketik desain atau matematika. Kita cari gambar, nanti akan mencari. Nah, ini bisa otomatis kita bisa nanti untuk presentasi atau untuk biasanya untuk PPDB lah itu bisa menggunakan swipe biar tampilannya menarik. Jadi bisa diakses, dipasang di web ataupun lewat link dibagikan ke umum. Contohnya ini kita ambil ya. Kemudian klik ini gambar, kemudian kita atas tambahkan. Dan ini backgroundnya akan tampil seperti ini. Untuk kita bisa mengecek sebenarnya di sini. Kita putar nanti akan tampil seperti inilah ini. Akan tampil seperti ini kalau kita preview.
untuk bagian pertama. Oke. Dan kita tambahkan untuk menambahkan di sini ada judul, nanti judul ini berarti kita menambahkan bagian. Yang ini teks berarti kita menambahkan deskripsi, ini gambar berarti menambahkan gambar-gambar. Kemudian ini tumpukan, ini untuk berarti bermacam-macam gambar sisipkan atau mengunggah dokumen atau mengunggah video atau mengunggah gambar kalau kita punya dokumen atau gambar di komputer kita. Kita tambahkan mungkin bagian. Ini tadi kan profil kita, kemudian kita tambahkan bagian dulu, nggak apa-apa. Pertama kita ketik profile. Kita mungkin di sebelah kiri kita gambarkan foto kita. Kita cari mungkin. Nah, kalau di sini tidak ada foto kita, bisa kita unggah dari klik sarankan, klik yang ini sarankan, kemudian ambil gambar dari perangkat kita. Kalau kita punya tidak disimpan di OneDrive, berarti kita ambil di OneDrive, ataupun sudah punya di Bing. Nah, ini untuk pencarian secara online, kita ambil di perangkat kita. Kemarin bentar, saya simpan di mana nih? Bentar, saya cari. Bentar guys, saya cari. Di mana foto? Lagi. Nah, mikir kan? Ntar gak ya? Udah Ibu. Jadi ini kita ambil foto, ini contoh. Nah, ini foto saya. Ambil dari sini, kita upload. Nah, nunggu masih proses. Sambil menunggu masih proses, bisa kita tambahkan nanti deskripsi kita. Nah, ini bawahnya. Berarti ini nanti kita ambil deskripsi. Nunggu sampai proses, masih proses itu. Nah, udah muncul. Nah, nanti mengembangkan deskripsi yang di bawah.
Kita apa? Kalau udah punya deskripsi ya kita ketik aja di sini. Kita apa? Kalau udah punya data ya kita kopikan aja, diambil dari ya ini. Di sini bisa bentuknya aksennya seperti apa, poin. Kalau dibentuk poin-poin, nah juga bisa. Sini bisa diblok penekanannya di mana. Ini penekanan bisa kita blok. Di sini penekanan berarti nanti akan bercetak tebal. Ini tampilan yang kecil berarti nanti akan tampil kecil, kita bisa besarkan di sini lah. Nanti akan tampil lebih besar. Oke, jadi seperti ini kita aksennya aksen bisa kita miringkan ataupun itu Bi. Jadi kita tampilkan ini mungkin profile terus apa selain ini kita tambahkan lagi bisa nanti bisa tambahkan apa teks lagi namanya atau bagian lagi nama atau gambar selain ini kita hapus. Jadi ini untuk menghapus bagian ini kita tambahkan bagian lagi bisa bentuk judul. Ini judul berarti ditambahkan bagian lagi. Profile, deskripsi diri kita bawahnya, terus di sini kita tambahkan lagi apa? Kontak person atau email. Email. Contohnya tadi Muhammad. Kita gunakan akun kita sebagai email juga bisa ini. Kita tambahkan di sini juga bisa cari di sini. Kita cari yang sebelah kanan tadi email gambar. Kita cari klik gambar loop. Kita tambahkan aja di sini gambar, tambahkan. Nah ini akan muncul gambar seperti ini. Ini bagian pertama profil, bagian kedua email. Nah, kemudian bisa tambahkan lagi juga bagian lagi, kita tambahkan bagian lagi. Namanya apa? Pendidikan. Nah, ini bisa pendidikan. Nah, kita gambar lagi ini bisa ditekankan di bold, berarti penekanan di bold ini. Ini sama yang tadi juga pendidikan, cari gambar lagi. Nah, cari di sini. Logo. Pendidikan biasanya hubungannya dengan wisuda gitu. Kita akan cari aja wisuda. Mulai ini ya. Ini pendidikan, kita cari keterangan di bawahnya bentuknya teks. Nanti keterangan pamannya S1 saya matematika UNES. Nah, gini bisa. Terus S2 pendidikan matematika UNES. Nah, bisa kita tambahkan. Kita tambahkan lagi, setelah itu kita tambahkan bagian. Kita bisa nambahkan apa setelah pendidikan bentuknya nanti mungkin bisa tambahkan apa profil online secara online apa video media ini ya. Tambahkan media di sini bisa.
tambahkan media, gambar media berarti apa berarti? Media. Atau bentuk video juga bisa. Contohnya media. Nah, gambar aja. Kita cari di sini gambar-gambar media apa. Ambil ini gambar misalkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi bagian dari ini, tambahkan media, misalkan kita sematkan apa? Video YouTube. Berarti cara menyempatkannya, berarti kita cari video YouTube dulu. Kita buka YouTube. Kita tambahkan tab, buka YouTube. Kita cari YouTube. Yang kalau Bapak Ibu sudah punya upload di YouTube, berarti tinggal buka aja, terus kita YouTube, namanya tentang matematika. Kalau Bapak Ibu udah punya YouTube ya berarti tinggal itu tambahkan YouTube Bapak Ibu. Contohnya nih video tutorial yang tadi pagi. Caranya untuk menyematkan itu, tadi klik bagian, kemudian kita klik sematkan di sini kita lah ini. Langsung salin guys ya, dengan diotate terus kita langsung salin gitu aja. Setelah disalin Bapak Ibu nanti kopikan ke yang di sini tadi, kembali ke sesuai tadi. Nah, ini kita kopikan di sini. Klik kanan, tempel. Nah, tuh. Kalau sudah berarti nanti ya ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Klik kanan, spasi, terus paling akhir di spasi gitu nih. Nah, kemudian sudah ini media, kemudian bisa nambahkan gambar-gambar juga. Nah, kita tambahkan gambar-gambar juga bisa. Gambar-gambar berarti pamannya tadi teman. Kita tambahkan gambar-gambar Bapak Ibu, mungkin bisa foto ataupun apa ya. Untuk Office kita, karena ini belajar Office, kita tambahkan gambar-gambar Office sesuai dengan profil Bapak Ibu. Ini kita tambahkan. Sebentar, ini bisa enggak ya? Coba biar. Oh, ini tumpukan biar gambarnya banyak. Kita ambil gambarnya di sini. Tambahkan konten, gambar. Itu tadi Office, tambahkan terus
Ini bisa tambahkan lagi, misalkan tambahkan lagi bisa otomatis di bawahnya nanti kan tinggal diklik ke paling kiri bawah pojok kanan bawah ini untuk jadikan satu grup tumpukan di sini. Ini jadi grup tumpukan, nanti gambarnya akan numpuk. Mungkin kalau punya PPDB atau kan bisa alumni-alumni tempelkan di sini. Ini media, tadi kita sudah sematkan ke bentuk ada embednya online, YouTube secara online, kemudian menyematkan gambar, terus kita membuat setelah ini kan biasanya kita tambahkan judul lagi, namanya mungkin setelah melihat butuh kritik dan saran. Nah, sebelum ke sini berarti Bapak Ibu harus bukti gambarnya yang kita cari ya, kritik dan saran. Kita cari ya. Gambar kritik saran. Nah ini gambarnya ini mungkin. Kemudian kita tambahkan tadi, tambahkan media lagi. Ini disarankan nanti ada gambar tumpukan terus teks. Ini teks berarti bisa untuk teks tadi judul 1, 2, 3 buat judul sama bawahnya. Kita tambahkan media. Tadi tambahkan media secara online, skrip dan saran dengan cara udah buka apa tadi? Office gitu. Kita buat dulu di Microsoft Form nanti. Form di sini kita buat di form. Belum ya? Kita buka tab baru tadi. Bentar masih lama gitu. Kita buka office.com ini ya. Kita buka tab baru di sini office.com. Kemudian kita buka form. Kita buka form. Masih muter-muter ya. Kita buka form, kita buat formulir baru. Di sini ketikkan judul, kritik, dan saran. Kita temanya kita ganti namanya biru. Kita tambahkan baru bentuknya mungkin teks. Nah, sini kita kosongi saja nanti. Nanti kan jawabannya bentuknya apa bisa panjang nih, kita ganti panjang. Ini kritik dan saran saudara misalkan itu. Jawabannya nanti biar nanti akan mengisi di sini. Jadi tidak perlu nama, jadi hanya kritik dan saran. Kemudian setelah itu kita atur di sini pengaturan. Klik siapapun yang memiliki tautan dapat merespon.
terima tanggapan, kemudian ucapan terima kasih. Ini nanti terima kasih. Ini mungkin terima kasih. Kita ganti terima kasih atas kritik dan saran saudara. Kemudian kita bagikan. Kemudian di sini siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, jadi jangan langsung salin, tapi kita klik embed di sini. Kemudian kita salin. Kemudian kita kopikan di tadi sesuai tadi yang media, klik kanan tempel, kemudian spasi, paling belakang spasi. Coba kita putar gitu. Kan hasilnya seperti ini. Ini tampilannya. Nah, ini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, bentuknya ini bisa kita ganti, bentuknya tidak ke kanan atas bawah ataupun kita kembali. Nah, jadi tadi yang tumpukan ini bisa kita ganti. Tadi tampilannya, tipe grupnya kita ganti di sini, bentuknya tadi kan ini numpuk-numpuk, bisa ganti bentuk slide. Nah, ini juga bisa ganti. Ini tumpukan grup, diklik tadi tumpukan grup, terus kita pilih di sini tipe grup. Nah, ini bisa, tadi kan tumpukan gini, berarti gambarnya menumpuk, atau bentuknya ini. Ini nanti akan tampil tuh, menyamping gambarnya. Ini kita tampilkan lebih besar. Nah, kalau ini yang kecil. Ini biar besar, berarti kita tampilkan juga besar. Tadi kan kecil nggak kelihatan. Kemudian kita lihat di sini desainnya. Desainnya tadi kan ini tadi. Profil, email, pendidikan, media, kredit dan saran. Kita pilih gayanya nanti di sini. Tadi vertikal ke bawah ataupun horizontal atau bentuk slide. Nah, ini kita klik yang slide bisa. Atau bisa juga yang sebelah bawahnya juga masih banyak tema. Kita pilih yang bisa bikin menarik. Misalkan seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kita klik di sini untuk melihat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal setelah jadi tadi yang sebelah kiri ini untuk membuat story, jadi yang sebelah kanannya story berarti untuk mendesain, jadi untuk tampilannya biar lebih menarik bisa bentuk slide, bisa tadi vertikal ke bawah atas bawah, kalau horizontal berarti tampilannya menyamping kanan atau kiri. Ini temanya bisa di bawah, ini masih kita cari yang masih banyak. Ini sini masih banyak. Kemudian setelah itu sesuai ini kalau kita duplikasikan ini berarti bisa kita kirim ke teman, berarti nanti bisa menduplikasi. Kita klik pengaturan untuk sesuai juga bisa di sini kelihatan.
Di sini kita lihat bahwa kita klik aja dari pengaturan sesuai, nanti di bawah ini tampilkan footer informasi sesuai, berarti kita hilangkan nanti biar tidak muncul informasi tentang sesuai. Kemudian kita bagikan. Kita bagikan di sini, klik siapapun yang memiliki tautan. Di sini kalau hanya melihat berarti orang tersebut hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Nah, kalau klik yang sini berarti orang yang menerima tautan bisa mengedit. Klik yang apa? Melihat. Kemudian klik ini dapatkan tautan visual. Ini dapatkan tampilan visual. Ini untuk apa? Untuk tautan. Klik di sini ya, tautan visualnya. Kita masuk ke, kemudian setelah disalin nanti Bapak Ibu tinggal kopikan ke link penugasan lewat kelas notebook gitu. Gitu. Untuk sesuai sampai sini tanyakan Bapak Ibu. Itu sesuai. Halo Bapak Ibu. Masih kedengaran nggih? Ya. Ada yang ditanyakan untuk tentang sesuai? Untuk sesuai tanyakan Bapak Ibu. Jadi sama dengan nanti untuk biasanya untuk penampilan, biasanya untuk presentasi, pengganti video atau pengganti PowerPoint nanti biar tampilannya lebih menarik tapi secara online. Dan yang kedua tentang kelas notebook nih. Jadi nanti link yang tadi dikopikan ke tadi di mana? Yang tadi kita bagikan, dapatkan tautan visual, kita salin atau kita coba lagi. Kita salin di OneNote. Di mana OneNote? Kita kopikan di sini tugas Bapak Ibu. Value, pakai value. Saya mau bilang anak kelas 3 itu kan benar. Nah,
Saya ulangi tadi caranya, tadi Bapak Ibu kan di tim, jadi di penugasan. Kalau saya nanti lewatnya kelas notebook, jadi nanti saya copy di pustaka konten. Di tugas 3 di sini nanti Bapak Ibu saya hapus dulu ini nih. Kalau di pengumpulan tugas itu Bapak Ibu tinggal apa? Di Ctrl V, tidak bisa klik kanan paste, tidak bisa. Jadi Ctrl V gini. Jadi link tadi di Ctrl V akan muncul seperti ini. Oh, belum saya. Bentar nggak kelihatan nggih. Bentar Pak Ibu. Ya, nggak kelihatan, Pak. Nggih. Jadi ya Ibu kan tinggal apa? Di penugasan tadi lewat tim. Ya, di buku catatan kelas. Ini saya masuk ke pustaka konten. Kemudian saya masuk ke sini lah ini. Bapak Ibu nanti di modelnya yang pengumpulan kan di sini Bapak Ibu tidak bisa langsung aja kalau gambar-gambar Bapak Ibu tinggal di Ctrl V. Tidak bisa klik kanan tempel, tidak bisa. Nanti akan muncul perintah seperti ini. Jadi bisanya hanya Ctrl C untuk mengopi, Ctrl X untuk meng-cut, kemudian Ctrl V untuk mempaste. Kita klik Ctrl V, link yang tadi. Nah, ini berarti sudah ngumpul. Ini yang sesuai tadi. Nanti saya ngeceknya di sini akan muncul langsung secara online. Jadi untuk kriterianya Bapak Ibu untuk membuat swab bisa lihat di penugasan, nanti di sana ada kriteria tadi, harus ada gambar, ada menyisipkan video online, dan membuat form online, menyisipkan tadi mengembed gitu. Kemudian yang kedua, untuk materi yang kedua Bapak Ibu tentang OneNote kelas notebook ya. Jadi Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu untuk membuatnya, jadi di tim ini sudah terintegrasi dengan kelas notebook. Jadi penugasan dan asesmen dan kelas notebook bisa diintegrasikan lebih mudah. Jadi pertama kita klik di kelas Bapak Ibu, yang kelas kita saya kan sudah, nanti klik di sini di buku catatan. Ya kalau belum pernah buka membuat kelas notebook, di sini akan muncul di sini siapkan buku catatan kelas OneNote. Nah, kita klik di sini. Kalau belum pernah buat berarti kita buat buku catatan yang kosong. Di sini akan muncul ruang kolaborasi. Berarti itu kolaborasi basic guru dapat mengedit konten siswa, siswa dapat mengedit konten. Kalau nanti ada pengaturan lagi biasanya bisa dikunci, jadi tidak bisa untuk berkolaborasi. Dan yang pustaka konten nanti ini guru bisa mengatur konten, tapi siswa hanya dapat menampilkan, jadi tidak bisa mengedit. Kemudian untuk buku catatan siswa, di sini guru dapat mengedit siswa, siswa dapat mengedit konten itu sendiri. Dan tidak dapat menampilkan buku catatan ke orang lain. Hanya seperti di penugasan Bapak Ibu, hanya punyanya siswa saja yang terlihat, tidak bisa melihat catatan siswa yang lain. Kemudian setelah itu klik berikutnya. Nah, di sini biasanya udah ada siswa, di sini udah disiapkan handout, kelas, apa pekerjaan rumah, kuis dan sebagainya. Nanti biasanya saya cuma hanya sisakan satu dengan klik silang di sini hapus. Satu saja di sini. Kita misalkan apa? Kayak tadi buat penugasan satu kita ya, tugas satu. Nah, kita buat di sini section tugas satu. Tambahkan bagian atau tambahkan section kalau masih bahasa Inggris. Kemudian klik buat, masih membuat proses ini proses, kita tunggu. Kita tunggu ini masih proses. Sambil menunggu proses.
Udah ini, kita tunggu prosesnya masih ini loading. Nah, nanti akan muncul deskripsi tentang catatan siswa. Nah, ini bisa kita hapus. Misalkan selamat datang buku catatan kelas kelas 10 apa Japin. Japin 10. Nah, kita bisa edit di sini. Kemudian kita tambahkan deskripsi, bisa tambahkan gambar-gambar untuk melihat. Kemudian di sini akan kelihatan. Nah, ini selamat datang. Itu tadi yang selamat datang. Kemudian sini kolaborasi space. Berarti ini untuk berkolaborasi, ruang untuk berkolaborasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menugaskan di sini nanti antara siswa satu bisa berkolaborasi dalam membuat, contohnya ini, menggunakan ruang kolaborasi. Kita tambahkan bagian di sini. Kolaborasi space kita bisa tambahkan. Kemudian pustaka konten di sini bisa biasanya untuk modul-modul Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita tambahkan, klik di bawah ini bagian. Namanya tadi panduan modul. Ini klik di sini. Kita tambahkan di sini bagiannya apa, tentang apa? Misalkan pengumpulan satu. Nah, ini untuk contoh nanti biar siswa dalam pengumpulan tugas biar melihat contoh di sini. Kemudian tambahkan bagian lagi, apalagi ini bisa dihapus. Kalau dihapus tinggal klik kanan, hapus halaman. Nah, ini juga bisa dihapus. Berarti setelah buat section baru kita yang tadi yang ini bisa kita hapus, klik kanan, hapus bagian. Cuma muncul seperti ini. Kemudian ini halaman tidak berjudul kita hapus saja, nanti hapus halaman. Ini kelas saya ini kan ada 4 contohnya. Nanti ya nih yang terdistribusi tadi kan hanya tugas 1 tadi. Lah untuk guru biar merencanakan biar tidak langsung terkirim ke siswa, berarti kita buat hanya ke teacher dulu. Berarti kita buka Office ya. Jadi ke Office. Ke Office tadi kembali klik kelas notebook. Untuk memunculkan hanya guru yang bisa membuat catatan. Jadi kelola buku catatan. Ini sama tadi buat buku catatan nanti munculnya sama ini. Tanggapan guru lain dan sebagainya. Itu okay. Kita langsung ke ini bisa juga menghapus atau menambahkan siswa, kemudian juga menambahkan guru. Karena sudah di kelas sudah terintegrasi, berarti tidak perlu, berarti langsung aja ke kelola catatan siswa, ke kelola catatan. Nah, ini kan yang tadi, punya yang jatang 10. Lah kita keluar dulu, biasanya kita harus keluar dulu. Kita keluar dulu dari Office, coba kita masuk lagi ke Office, kita klik kelas notebook, apakah sudah muncul di sini? Ini belum, berarti harus keluar dari Office dulu gitu. Ini berarti yang kelas notebook yang ada biasanya ada tulisan Teams kalau sudah terintegrasi dengan Teams. Kalau dibuat dengan apa? Kalau dibuat dengan langsung dengan Office biasanya tidak ada tulisan belakangnya Teams gitu. Ini yang sudah
untuk penugasan Bapak Ibu itu loh. Kita klik saja gitu. Nanti akan muncul di sini ini biasanya untuk bagian guru, jadi hanya bagian guru. Nah, ini di Office di siswa tidak kelihatan, hanya yang kelihatan yang di bagian guru. Jadi kita bisa nambahkan bagian-bagian di sini nanti. Kalau dan ini kan sudah diaktif di sini, nanti akan kelihatan di bagian guru. Ini loh, kita lihat gitu. Jadi di tim yang tugas Bapak Ibu di sini Jateng 10 di catatan kelas, klik kiri pojok kiri atas. Nah, di sini nanti akan muncul di sini hanya guru saja. Biasanya saya merencanakan tugas siswa di sini. Jadi kita buat satu dulu, nanti baru dikirim ini. Tadi A, B, C, D baru nanti bisa dikirim. Nah, kita buatnya di guru dulu. Jadi untuk merencanakan atau blueprintnya nanti baru kita distribusikan ke penugasan siswa. Nanti otomatis akan muncul ke masing-masing siswa di sini lewat penugasan. Tapi bisa juga langsung. Tapi di sini urut, berarti ini caranya bisa diurutkan. Nanti ini klik ini tarik ke atas, ini biar urut secara manual. Tapi karena gurunya, jadi kalau siswanya 30 ya berarti satu-satu itu, tapi harus urutan satu-satu, tapi biarkan saja nanti biar akan kelihatan. Jadi nanti di sini nanti akan terkirim konten bagian-bagian halaman ke siswanya. Ini Pak kanan, ini tadinya kosong. Coba udah belum? Kita lihat tadi di Office-nya. Isinya agak lama. Harus keluar. Biasanya atau harus sync out dulu biasanya. Coba saya tak keluar dulu. Keluar dari Office ini masih. Masih juga belum nih. Jadi nanti itu akan muncul di siswa masing-masing. Jadi biasanya hanya guru. Nanti untuk mendistribusikannya saya lewat penugasan. Kita buka, ini bisa dibuka dengan browser atau dengan aplikasi. Kita coba dengan browser, nanti akan muncul ini. Kalau kita buka dengan browser akan muncul seperti ini. Ini juga belum ya kita. Ini masih yang datang 10 tadi. Tapi biasanya harus keluar dulu dari sini tim. Tunggu ya. Nanti akan kelihatan nanti terdistribusi ke siswanya masing-masing Bapak Ibu. Untuk nanti biasanya untuk terintegrasi dengan penugasan, berarti ke bagian umum, sini klik tugas.
mendistribusikannya pakai ke sini. Contohnya nih ya. Ini tugas Bapak Ibu. Di sini akan kelihatan 3 orang yang sudah mengumpulkan dari 37. Ini akan kelihatan. Sudah, kemudian sudah beberapa sudah saya feedback. Contohnya ini akan kelihatan di penugasan seperti ini. Ini hanya melihat saja. Terus Pak Julianto sudah di turn in. Nah, ini akan kelihatan nanti di penugasan Bapak Ibu guru yang sudah mengumpulkan ataupun hanya melihat itu. Kembali ke tadi integrasi, cara mengintegrasikan penugasan dan kelas notebook. Berarti klik tugas. Kita buat draft dulu bisa. Ini draft. Kita buat terus script, kemudian assessment. Kita contohnya nanti ini kalau saya buat nanti akan kirim ke tugasnya Bapak Ibu. Kita ke kelasnya yang mana wis. Kita ke kelas yang tadi dulu aja. Japin 10 tadi. Kita klik tugas. Nah, ini tadi kemarin rangkuman pencernaan makanan. Ini kita hapus sih karena tidak jadi. Cara menghapusnya tadi klik penugas. Cara menghapus tugas yang sudah salah berarti kita menugasnya, kemudian klik assessment, kemudian edit assessment, kita delete. Ini untuk menghapus. Kita buat lagi ya, create. Terus contohnya tugas 1. Instruksinya apa? Kita tulis instruksinya di sini ya, seperti tugas yang harus dikumpulkan. Nah, foto nya 1 foto kegiatan, add resources. Kalau tadi sudah membuat di kelas notebook berarti klik kelas notebook, kemudian nah ini belum, masih kita karena ini belum apa tadi yang hanya guru belum kita buat, berarti kita bisa menggunakan pustaka konten atau collaboration space. Kita coba ke pustaka konten tadi yang kita buat tadi. Panduan modul 1, pengumpulan tugas 1 lain. Ini akan terkirim ke siswa. Kemudian klik di bagian tugas 1. Kemudian kita buat rubriknya di sini, kita buat rubrik ini rubrik-rubrik yang sudah saya buat di tadi yang karena akunnya sama, yang saya buat di Zatang 10 tadi. Kemudian kita klik new rubrik. Nah, ini rubriknya judulnya tugas 1 tentang apa? Contohnya rubrik penilaian. Kriterianya apa? Nanti misalkan kerapian. Kita klik ini ya. Nanti untuk menentukan poin-poinnya berapa poin. Sempurna. Ini kurang berapa? Kurang 1. Ini cukup. Ini baik. Apalagi itu kita klik di sini kriteria, kemudian bisa di copy lagi kalau banyak kriteria, pamannya dari aspek kerapian, terus apalagi kesesuaian, iya kesesuaian isi ya, ini kita bisa dikurangi, rubrik ini bisa kita delete, ini bisa pamannya sesuai, ini berarti rapi,
Nanti apa? Tidak rapi. Ini berarti 1, ini 0. Rapi, tidak rapi. Namanya kesesuaian isi sesuai. Persentasenya tinggal apa nih, untuk berapa persen, 50%. Kalau sini pamannya hanya 25, berarti yang sini 75. Itu nanti akan menghitung sendiri ya Bu. Kita attach nih. Ini rubriknya, jadi Bapak Ibu nanti menilai berdasarkan rubrik, tinggal klik gitu aja. Kemudian ini yang tanggal terlambatnya pamannya tanggal 11 ya ini. Kemudian akan diletakkan di mana? Di channel apa atau umum apa ini bagian tugas ini. Kemudian kita klik assessment. Nah, tugas-tugas ini akan terkirim ke siswa. Jadi nanti siswa bisa mengecek tugas-tugasnya. Itu. Contoh penilaiannya, contohnya nih dari contoh tugasnya Bapak Ibu. Nah ini kita tugas yang sudah mengumpulkan, contohnya pamannya ya, tugas 1B yang sudah mengumpulkan Pak Julianto, kita klik turn in lah, nanti seperti ini. Di guru akan muncul seperti ini. Nah, ini Pak Julianto kan gambarnya seharusnya kan di copy paste di sini Pak. Ini Pak Julianto nanti tugasnya jangan ini apa ini? Open online, jadi tidak kelihatan, jadi guru tidak kelihatan. Jadi nanti kalau kan bisa saya coret namanya. Ini harus muka. Oh, jadi Bapak Ibu nanti tugas saya ini di screenshot ya. Jadi screenshot contohnya di close saja wis. Pak Julianto ini kurang contohnya mana lagi ya? Pak Muslim, nah ini coba. Ya, nanti di copy seperti ini. Tinggal di paste lah ini. Contohnya punyanya Pak Rahmat Imam. Lah ini muncul kelasnya Pak Rahmat, terus nanti di sini akan muncul rubrik penilaiannya. Saya menilainya tinggal rubrik lah ini. Oh, ada tangkapan layar, ada materi lah ini. Screenshotnya seperti ini. Tinggal klik, kalau ini berarti tidak ada. Tinggal saya klik ini sudah down. Nah, ini feedbacknya, kita bisa nuliskan feedbacknya di sini. Misalkan good, kemudian close. Return, saya kembalikan ke siswa. Kemudian close. Jadi sudah saya kembalikan. Jadi nanti akan muncul grade di sini yang sudah saya nilai, yaitu Pak Muslim, Rahmat Muslim itu. Kemudian kalau ingin memperbaiki, Bapak Ibu tinggal di turn in again, nah, itu nanti untuk memperbaiki. Nanti akan muncul antrian di sini. Itu jadi cara pengumpulannya Bapak Ibu tinggal screenshot-nya di Ctrl C, kemudian Ctrl V, kopikan ke sini yang tadi. Sampai sini tanyakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ya Bu, ini. Pak mau tanya yang dari tugas pertama sampai tugas hari ini, yang kemarin itu dikumpulkan di jatengnya Bapak?
G, G. Oh, lewat tugas Nah, itu kan Pak yang tadi dicontohkan? ya, ya. Jadi kalau yang screenshot tinggal di Ctrl C gambarnya, terus di sana tinggal Ctrl V. Kemudian kalau link juga sama, tinggal linknya di copy, sana Ctrl V gitu aja. Nanti otomatis saya bisa mengajak buka. Nanti kalau pamannya kurang kan ada feedbacknya. Oh ini nanti tolong diperbaiki ini nanti ada. Contohnya Pak kayak punya Pak Muslim tadi itu pamannya. Jadi untuk screenshot yang 1A itu yang penting nama saya kelihatan itu aja. Jadi nanti kan otomatis sana ada jumlah siswa kan yang lain akan kelihatan kan tidak semua bisa semuanya. Jadi screenshotnya usahakan nama trainernya dilihatkan biar tidak kerja 2 kali. Mungkin punya Pak Muslim di sana saya trainer tidak kelihatan, jadi itu masih kurang, berarti dianggap berarti tidak kurang masih penilaiannya di rubrik. Gitu. Mungkin itu Bu. Ini ada lagi tanyakan? Untuk yang lain ada yang tanyakan apa lagi? Jadi untuk yang nanti penugasan 1 itu Bapak Ibu hanya screenshot terus yang webinar juga nanti itu ada screenshot sama screenshot pesertanya sama screenshot Bapak Ibu pas menampilkan materi dan attendance-nya yang mengikuti siapa. Gitu. Itu untuk pengumpulan di kelas notebook. Jadi di sini di Teams itu sudah terintegrasi, jadi sudah lebih memudahkan Bapak Ibu. Tidak membuka, kalau yang dulu kelihatannya masih pisah, jadi buka satu akan buka tab yang baru, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk kemudian pakai HP kelihatannya belum bisa gini untuk mengumpulkan pakai kelas notebook. Jadi di sana kan sudah ada rubriknya, Bapak Ibu bisa buka dulu terus rubriknya itu aja. Ini contohnya tadi yang Pak Julianto 1A ini nggih. Nah ini pesertanya Pak Julianto kan cuma saya, mungkin bisa memasukkan peserta yang lain. Nah ini nanti bisa di screenshot lagi untuk nambahkan pesertanya bukan saya. Nanti kan mungkin berarti kurang lengkap nanti di sini. Daftar guru, daftar siswa. Lah siswanya kan di sini belum ada. Nanti bisa nambahkan lagi. Lah ini kan trainer berarti hanya yang ini aja. Jadi masih separuh. Jadi Pak Julianto nanti ini bisa menambahkan screen diganti lagi bisa ini diperbaiki, nambahkan siswa yang lain terus di screenshot lagi. Ya Pak, terima kasih. Jadi itu untuk jadi penugasannya tidak pakai link. Jadi siswa yang lain tidak bisa mengcopy, tujuannya itu. Jadi satu siswa satu buku, jadi kayak itu. Itu kayak Bapak Ibu untuk tadi kelas notebook yang dan OneNote yang terintegrasi. Jadi bisa buka di akunnya ini masih belum itu. Udah masuk belum? Masih belum ya. Jadi nanti OneNote bisa buka pakai aplikasi, nanti dipakai aplikasi atau browser juga bisa. Itu. Kemudian yang terakhir adalah OneDrive. Membuat aplikasi secara online gitu. Jadi Bapak Ibu nanti di sana kami harap membuat PowerPoint
PowerPoint yang menyematkan video. Jadi kita gunakan tadi buka PowerPoint aplikasi secara online, kita buat secara online di sini. Atau Bapak Ibu kalau sudah punya PowerPoint tinggal diupload terus diedit secara online gitu. Contohnya gini nih, saya upload unggah. PowerPoint. Ini coba pakai ini aja. Kita tunggu, saya coba unggah. Masih proses ini mengupload. Ini. Gambarnya belum ambil Pak. Ini sebentar Pak. Gimana ya tadi? Oh, ini. Nah ini saya tadi yang saya upload terus saya buka di web, jadi akan muncul seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan slide baru, tambahkan slide, nah gini bisa nambahkan. Kalau Bapak udah punya slide banyak ya tinggal tambahkan saja. Jadi bisa kita nanti di sini tinggal nyematkan. Caranya jadi klik nambahkan video, berarti sisipkan. Nah di sini sisipkan di sini video online. Nah ini contohkan tentang Office. Atau kita masukkan URL-nya udah di mana coba tadi di mana ya, belum ya, YouTube ya, di online. Kita cari ya tentang Office 365. Kita Oke, kita caranya tadi bagikan salin gitu. Nah ini kita pasangkan ke sini, masukkan URL-nya. Nah ini akan muncul seperti ini. Coba
Untuk menyisipkannya jangan pas mengupload, tapi pas secara online, ngeditnya secara online. Ini bisa kita perbesar. Nah. Gitu guys. Jadi bisa dibuka secara online. Jadi nanti. Jadi kalau Bapak Ibu menyisipkannya tadi sudah di dalam bentuk file PowerPoint secara offline, terus diupload, terus sudah di situ sudah ada sisipannya, biasanya tidak bisa diputar. Di sini bentuknya biasanya gambar. Kemudian yang nanti Bapak Ibu nanti buat materi, terus ini materi yang sederhana, terus ada videonya, terus ada gambarnya juga, teks dan gambar. Kita tambahkan lagi slide baru. Tambahkan slide. Namanya kita nambahkan gambar-gambar, berarti sisipkan atau kita klik gambar. Tambahkan lagi, sisipkan lagi, cari di sini gambar-gambar yang menarik. Tadi apa, office. Ini coba. Kembali. Itu menyisipkan gambar. Dan nanti kan membuat teks, nah ini kayak gini ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk penugasan yang kedua, jadi Bapak Ibu membuat media secara online berkolaborasi. Kemudian nanti linknya Bapak Ibu kita bagikan setelah selesai ini dibuat secara online, Bapak Ibu tinggal klik di sini bagikan. Di mana? Ini kan sudah disimpan tadi, otomatis disimpan di sini akan muncul tulisan disimpan, berarti udah. Terus kita buka lagi tadi kan sudah kita lihat di OneDrive tadi di mana? Nah, ini di OneDrive. Di OneDrive lah, ini nanti link ini kita bagikan kita kopikan ke dalam pengumpulan tugas. Jadi di sini pilih siapa saja memiliki tautan, izinkan mengedit ataupun cukup. Kemudian terapkan. Kemudian salin tautan. Nah, link ini yang dikirim ke Office. Link tadi di copy ke petugasan tadi di mana? Kita pasang di kelas note, buku catatan kelas. Kalau di link yang itu penugasan, ini saya di buku catatan kelas. Tugas 3 media. Nah, pas tekan
Di sini berarti Ctrl V gitu. Kemudian kan masih bentuk ini biasanya kan tidak bisa. Paling belakang di sini di spasi. Ya. Nanti ini bisa dibuka secara online. Ini masih mutar. Wah, ini akan buka seperti ini banyak sekali. Nah, ini. Nah, nanti akan buka seperti ini kalau diklik link tadi. Ya. Jadi bisa dibuka secara online, saya tinggal mengeceknya, oh bisa diputar. Terus ada gambar, lah itu kan berarti sudah sesuai dengan rubrik. Mungkin sampai sini tanyakan Bapak Ibu. Halo Ibu, mungkin tanyakan? Untuk tadi, untuk yang materi yang apa? Membuat media secara online. Untuk ada yang tanyakan Bapak Ibu? Bu Elvika? Iya Bapak, mohon maaf, mau tanya untuk yang tugas menampilkan guest dan owner, itu kan untuk nama urutannya sudah sesuai dengan alfabet. Nah, itu untuk alfabetnya, nama jenengan kan diawali dengan huruf M, itu kan otomatis agak di bawah. Jadi ketika saya screenshot, itu nama jenengan tidak nampak. Kalau mau menampakkan nama jenengan, berarti nama saya selaku owner itu tidak ada. Pripun nggih solusinya agar namanya bisa nampak? Itu kan bisa, sebentar Bu. Ini coba kan gini, contohnya kan di kelas datang 10, kemudian manage tim, kelola tim. Ini, nah. Kan biasanya kalau guru kan tinggal ini ditarik ke bawah ini kan, oh ya nggak bisa ya. Berarti dibuat screenshot 2 Bu, nanti berarti kopinya berarti peserta sama kelas, terus yang satunya hanya nama saya kelihatan gitu. Oh, berarti di copy 2 nanti dimasukkan ke iFigma-nya itu enggak apa-apa nih Pak? A2 nanti setelah di copy paste, terus di enter paste lagi itu udah. Oh, itu aja juga. Terima kasih gitu. Bapak. Nanti Bapak Ibu untuk penugas pertama nanti yang jadi untuk yang webinar Bapak Ibu menampilkan screenshot seperti ini di screenshot. Satu, yang kedua screenshot menampilkan materi, umpamanya ini ada klik berbagi yang tanda panah ini tanda panah ini kalau di mungkin kalau di Ibu mungkin bentuknya tidak aktif karena sebagai peserta. Nanti di sini klik terus klik berbagi file, umpamanya ini kan materi tentang webinar.
Jadi nanti ini di screenshot lagi. Kalau Bapak Ibu kan mungkin di sini bentuknya materi bentuk PowerPoint tadi itu. Contohnya tadi gimana? Sebentar. Nah, contohnya ini saya misalkan masih mempresentasikan. Dan nanti salah satu peserta men-screenshotkan paparan jenengan di yang disertakan nanti Bapak Ibu men-screenshotnya salah satu peserta men-screenshotkan paparannya yang ada pesertanya yang ditampil di Bapak Ibu sekarang itu. Jadi salah satu peserta untuk men-screenshotnya nanti dikirim ke Ibu itu. Terus nanti setelah selesai itu mempresentasikan paling berapa menit, 5 menit atau berapa menit itu. Terus nanti setelah itu peserta keluar semua, Bapak Ibu nanti itu mengunduh kehadiran di sini. Kita betul ini. Kan ini setelah kembali lagi ke sini, setelah semua peserta keluar, Bapak Ibu mengunduh attendance. Nah inilah attendance ini tinggal nanti di pengumpulan tugas attendance itu berarti tinggal disisipkan, dilampirkan itu aja. Tidak usah di apa? Dirapikan enggak usah, tinggal di copy itu aja, disisipkan. Gitu. Ada lagi Bu Evika? Sementara sampun Bapak. Jadi nanti yang tugas kedua itu link tentang form, dan form yang A berarti formnya, yang B quiz, tugas ketiga yang tadi link sesuai, dan link tadi apa? Media pembelajaran secara online yang berkolaborasi. Mungkin itu. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti kita akan mengadakan mungkin besok atau apa untuk menyelesaikan tugasnya Bapak Ibu biar bisa selesai. Mungkin ada kesulitan di mana nanti kami bantu untuk menyelesaikannya. Kemudian yang untuk transkrip Bapak Ibu tinggal di-download. Nanti untuk redeem code nanti Bapak Ibu nanti ada 3 redeem code dan isi angket. Nanti yang redeem code yang ketiga ini saya kirimkan lewat jadi saya kirimkan ke redeem code hari ini nih. Nanti dicek kalau Bapak Ibu tidak bisa redeem code berarti sudah masuk mungkin, atau mungkin yang kemarin ada yang kayak punyanya Pak Kanan itu kan itu. Coba ini redeem code hari ini. Saya kirim ke chat. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk mengetahui ini Bu Afika tanya untuk mengirim tugas terkirim atau belum, Bapak Ibu asalkan di sana turn in otomatis sudah terkirim. Bapak Ibu tombol turn in kan ada di pojok kanan itu, di turn in itu udah mengirim. Nanti kalau sudah masuk kan biasanya saya di antrian itu akan muncul di sini saya. Ini tampilan guru akan muncul seperti ini nanti. Jadi nanti kalau udah turn in akan muncul contohnya di tugas 1A ini. Nah ini akan hanya cuma buka aja ataupun nah ini kelihatan. Nah ini mungkin kalau udah di turn in akan muncul turn in di sini. Gitu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Ada lagi ya Ibu yang tanyakan mungkin? Jadi nanti untuk sesuai linknya masih bisa nggih. Jadi nanti untuk membuat link sesuai tadi klik tadi buka apa?
Ini kita buka tadi di Microsoft Office sesuai SharePoint. Bentar salah. Sesuai ini. Jadi kan sudah tadi kalau sudah pernah membuat biasanya di sini sudah ada muncul. Ini yang saya buat tadi ini, klik aja. Masih proses, sebentar. Oke, Pak Muslim, ada yang ditanyakan? Ya Pak, Assalamualaikum Pak Aris. Oke. Mau menanyakan untuk yang tugas 1 itu kan yang transkrip dari Microsoft ya. Itu kan bentuknya PDF. Itu kan sudah saya kumpulkan, tapi bukan nggak bisa di di note itu, tapi di bawahnya kan ada tombol plus itu. Apakah harus di screenshot biar bisa di copy di sana atau gimana? Yang di mana Pak? Yang di bawah? Di bawah ada tombol plus itu kan, yang di tugas jenengan itu, yang Microsoft itu saya tambahkan di situ. Apakah di situ dikopikan seperti screenshot itu di notebooknya? Karena kan redemnya Bapak Ibu yang ketiga kan belum. Nanti setelah ini di redem baru di download. Sarannya di sana ada redemnya 3, terus itu urusnya itu diselesaikan. Nanti tinggal disisipkan saja langsung gitu Pak. Di sini kan nanti coba saya praktekkan lewat buku catatan gitu, biar nanti cara melampirkan PDF ini lewat konten. Ini saya lewat konten saja nih. Di tugas MEC di MEC kita ini kan contohnya di sini. Jadi ini bisa saya hapus. Nah, cara melampirkannya nih saya hapus dulu nih. Nah, ini cara melampirkannya berarti klik sisipkan, klik file, terus sisipkan cetakan filenya. Itu tadi kita pilih di komputer kita tadi namanya transkrip. Ini kan transkrip, ini open, terus sisipkan. Nah, nanti otomatis akan mentranskrip di sini udah. Jadi kalau sudah redem yang ketiga sudah otomatis akan ada tercopy di sini. Nah, ini terlampir di sini. Itu Bapak Ibu. Itu cara untuk mengumpulkan transkrip. Sama nanti untuk yang PDF cara melampirkan filenya. Jadi untuk yang gambar tinggal Ctrl C kemudian Ctrl V gitu aja, langsung di situ saja gitu. Ini masih belum ya suainya tadi, ini coba. Nah, ini coba tadi untuk suai sama gitu, berarti yang di tadi caranya klik bagikan, terus dapatkan tautan visual ini, salin lah. Yang ini dikopikan ke tugasan tadi yang apa? Yang tadi di tugas 3 gitu. Supaya itu nah profil diri lah sini. Ini tinggal apa? Saya hapus dulu, tinggal linknya Ctrl V di sini. Nah, ini sudah muncul di sini. Gitu. Yang tadi di copy salin tinggal sini, tinggal Ctrl V. Gitu, Bapak. Ada lagi yang ditanyakan? Pak Rahmat jelas gitu. Ya, jelas Pak, terima kasih. Ya. Nah, nanti untuk sarannya nanti redem code 3 itu nanti saya juga cek, nanti kalau kurang redem code itu bisa apa? Bisa Bapak jenengan Bapak Ibu redem dulu baru di download transkripnya nanti.
Oh, berarti harus download ulang ya Pak, saya Pak ya. Kan kemarin kan Iya udah saya kan. download dari kemarin gitu. Jadi yang biar ada yang terakhir ini kan tinggal diredam dulu, terus ditranskrip, terus dilampirin aja. Nanti kalau sudah anu kan akan mengantri lagi, nanti saya cek lagi kalau udah itu ada berarti sudah selesai gitu. Gitu. Oh, nggih Pak, matur nuwun. Mungkin tanyakan nanti untuk yang Ibu nanti untuk penugasannya langsung ke sana nggih, jangan di apa biasanya kemarin ada yang lewat apa reply itu kan tidak masuk ke itu, tidak bisa masuk ke penilaian karena ini tersistem, jadi untuk penilaiannya juga ada rubriknya, jadi penilaian berdasarkan rubrik tadi. Jadi biar jelas oh ini kurang ini, jadi Bapak Ibu tidak dirugikan, jadi sudah jelas. Jadi gitu. Ini sudah kan di sini sudah ada keterangannya. Contohnya ini 1A, nanti di sini ini muncul guru akan muncul seperti ini. Ya Muslim, ini karena mungkin kurang nama saya nih, saya trainer kan belum, ini karena mungkin di screenshotnya saya sebagai trainer belum muncul, berarti masih 50 Bapak. Nanti Pak Rahmat masih karena apa? Di turn in lagi itu di sana diklik undo turn in, terus di turn in lagi, diisi terus di turn in lagi, nanti akan diproses. Pamannya Bapak udah ngumpulkan ya, berarti nanti bisa ada perbaikan ya, diunduh turn in, diperbaiki, terus turn in lagi itu. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi tayangan? Tanyakan lagi Pak Ibu. Jadi untuk redeem code-nya saya kirim di chatting nggih. Atau saya kirim ke WA. Kamu Mungkin kalau tidak ada, kita berarti ya Ibu tinggal nanti kalau ada perlu apa? Kalau ada perlu apa untuk pendampingan nanti Bapak Ibu nanti saya jadwalkan untuk webinar lagi gitu. Jadi tidak masuk ke hitungan absensi gitu. Itu Bapak Ibu nanti kalau Bapak itu perlu kita untuk coaching klinik ataupun untuk pendampingan nanti kita akan jadwalkan. Gitu untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan gitu. Mohon maaf tadi soalnya ada rapat jadi. Gitu kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri gitu. Terima kasih ya Ibu atas perhatiannya. Mungkin selama 3 hari ini saya sebagai trainer mungkin banyak kekurangannya, mungkin kita juga masih sama-sama belajar. Mungkin kalau ada perlu yang terbaiki kita diskusikan lewat WA ataupun lewat grup tim ini. Mungkin ini aja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.